semuanya akan jadi indah pada waktunya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur di Minggu pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Saya berharap Bapak Ibu kita semuanya masih dalam keadaan sehat, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Jadi sebelum kita mulai dengan ibadah kita di Minggu pagi hari ini, saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh masing-masing. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai dengan ibadah kita. Panggilan beribadah. Panggilan beribadah di Minggu pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentak. Bersama-sama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang adalah Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu, dengan hati yang gembira kita menaikkan pujian yang mengatakan, pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak Ibu sekalian, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dengan penuh kekaguman dan penuh pengucapan syukur Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak layak, namun hanya karena anugerah-Mu, Tuhan mau melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Tuhan, sekiranya ibadah ini dari awal hingga selesai nanti hanya dipimpin oleh Tuhan, dan mampukan kami untuk benar-benar memusatkan perhatian kami hanya kepada Tuhan, dan kami benar-benar menikmati Tuhan melalui kebaktian di minggu pagi hari ini. Ini saja doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Seperti biasa kita akan membacanya secara bersahut-sahutan. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Bersama-sama beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian yang mengatakan Across the Land. Bapak Ibu sekalian, di minggu pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan setiap orang percaya yang ada di segala tempat dan waktu. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Oleh karena itu, mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan setiap orang percaya yang ada di segala tempat dan waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersyafaat kepada Tuhan, dan di akhir dari doa syafaat kita akan mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Tuhan, ampunilah kami Tuhan akan kesalahan yang selalu kami lakukan, menyakiti akan hati suci-Mu Tuhan. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk benar-benar menyesali apa yang telah kami lakukan, dan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk menjauhi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami tidak pernah terlepas dari dosa dan kesalahan. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk selalu dan senantiasa belajar dan mendekatkan diri kami kepada Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati kehidupan di bumi ini. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami masih memperoleh kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara virtual. Namun Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan itu. Tuhan, bantulah kami agar kami benar-benar menikmati Tuhan melalui ibadah di minggu pagi hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mengalami bencana alam. Tuhan, sekiranya Tuhan memberkati mereka yang mungkin kehilangan keluarga atau mengalami kerusakan pada rumah mereka dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan sendirilah yang memberikan penghiburan, dan Tuhan sendirilah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Ajarlah mereka Tuhan untuk menyadari bahwa semua yang terjadi tidak pernah terlepas dari kontrolnya Tuhan. Ajarlah mereka Tuhan untuk selalu bersyukur dalam situasi yang mungkin mereka alami saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pemerintah kami Tuhan, dari tingkat yang paling tertinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat agar mereka bisa melihat bahwa jabatan yang mereka peroleh saat ini, jabatan yang mereka dapat saat ini, itu berasal dari Tuhan. Sekiranya Tuhan mau berikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bisa melayani Tuhan, melayani Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk virus corona yang kami tidak tahu kapan akan berakhir Tuhan. Tuhan tahu bahwa kami semua sedang bergumul dengan masalah ini, dengan pandemik ini. Tapi ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengarahkan perhatian kami hanya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari kontrolnya Tuhan. Ajar kami Tuhan agar di dalam kehidupan kami setiap harinya kami selalu melibatkan Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan, mungkin kami yang datang kepada Tuhan di pagi hari ini dengan berbagai pergumulan kami, baik mungkin kami bergumul dengan kesehatan, kami bergumul dengan masalah keuangan dan lain sebagainya, tapi ajar kami Tuhan untuk menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, pada kesempatan ini kami juga akan berdoa sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, di minggu pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan dan persembahan syukur kita. Perpuluhan dan persembahan syukur kita terambil didasarkan oleh ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20 yang berbunyi seperti demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian yang mengatakan, ada lagu dalam hatiku. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk bisa memberikan perpuluhan dan juga persembahan syukur kami Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa apa yang kami berikan tidak sesuai dengan apa yang kami terima. Namun Tuhan, ajarlah kami untuk bisa memberikan segala sesuatu kepada Tuhan dengan ketulusan hati kami dan bukan dengan keterpaksaan. Dan sekiranya Tuhan memampukan kami juga untuk bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa agar persembahan syukur dan juga perpuluhan yang kami berikan dapat diolah oleh mereka yang bertanggung jawab untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ini saja doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum daripada itu, kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing Bapak Ibu, agar nantinya firman Tuhan yang kita dengar, kita bisa ditegur, kita bisa diingatkan kembali. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita menaikkan pujian yang mengatakan Ancient Words.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari Minggu ini kita akan beribadah dan merenungkan firman Tuhan kembali. Kiranya Tuhan menyatakan berkat-Nya secara khusus di hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik dan setia, kami mohon pertolongan-Mu di dalam kami memahami firman-Mu. Kami percaya Tuhan berbicara secara khusus di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan merenungkan dari 2 Samuel pasal pertama ayat 1 sampai ke 16. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dengan seksama. Pada bagian pertama, saya membacakan ayat 1 sampai ke 12 terlebih dahulu. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan, anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku. Dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh.
Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Tanggal 6 April 2021 yang lalu, berita di media menyatakan berita yang memprihatinkan kita. 128 orang meninggal di NTT karena bencana yang baru saja terjadi. 8.424 orang mengungsi. Ini sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang memprihatinkan kita, karena situasi yang sangat tidak terduga. Bapak, Ibu, Saudara tentu sudah mengetahui, minggu lalu terjadi angin yang keras sekali di daerah NTT, dan kemudian banjir melanda di mana-mana. Ini menjadi suatu kenyataan yang menyedihkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mendoakan dan kita perlu terus memberikan dukungan kepada saudara-saudari kita yang ada di NTT. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan penghiburan khusus kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika ada sejumlah orang meninggal secara mendadak, ketika sejumlah orang mengalami bencana, hati kita tentu kaget, hati kita tentu sedih, hati kita tentu prihatin. Inilah yang kita bisa rasakan, dan inilah yang dirasakan Daud ketika dia mendengar berita, hal-hal yang kita bacakan berkaitan dengan Raja Saul, berkaitan dengan Yonatan, berkaitan dengan umat Tuhan, berkaitan dengan Israel. Sebelum kita mendengarkan uraian ini lebih lanjut, di manakah Daud saat ini? Daud saat ini berada di Siklag. Dia baru saja pulang dari peperangan melawan orang Amalek, dan dia berada di Siklag, di daerah areal Raja Akhis, temannya. Disinilah dia berada menghindar dari Raja Saul, dan dia berada bersama teman-temannya, bersama laskarnya di sini. Inilah yang akan kita pelajari pagi ini. Bagaimanakah respon Daud ketika mendengar berita ini, dan apakah yang dilakukan oleh Daud? Di dalam nas yang kita baca, kita melihat ada dua respon Daud yang perlu kita pelajari, sehingga kita bisa berespon sebagaimana seharusnya di dalam menanggapi berita atau situasi yang tidak terduga. Mari kita mempelajari satu persatu respon Daud ini. Yang pertama terdapat di dalam 2 Samuel 1 ayat 12. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Inilah respon Daud yang pertama. Daud menyatakan kesedihannya. Daud menyatakan kedukaannya. Saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya merenungkan tentang Saul. Sebenarnya, Saul berpotensi untuk menjadi raja yang sangat sukses dan luar biasa. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam saat pelantikannya. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Dengan kata lain, sisa hidup dan akhir hidup Saul tidak seharusnya seperti yang kita baca hari ini. Apa yang terjadi dengan Saul? Saul ketika menjadi seorang raja, rupanya dia mengalami suatu peristiwa. Bersama Daud pulang dari peperangan,
masyarakat mengeluh-elukan Saul, tetapi kemudian lebih mengeluh-elukan Daud. Disinilah Raja Saul mulai terganggu. Muncul perasaan iri yang dia tidak kendalikan, dan dia mulai berencana membunuh, menyingkirkan Daud. Saul menunjukkan perasaan kurang puasnya terhadap apa yang telah diberikan Tuhan kepada dia. Saul menunjukkan tidak percayanya tentang apa yang dianugerahkan Tuhan kepada dia. Dan Saul berpikir, jikalau Daud tidak ada, jikalau Daud disingkirkan, jikalau Daud dibunuh, maka dia akan puas. Benarkah demikian? Sayang sekali. Seharusnya Saul tidak perlu berpikir atau tidak perlu iri semacam ini. Karena toh Daud adalah jenderal di bawahnya. Apalagi Daud adalah menantunya. Sehingga Saul memiliki kesempatan untuk membesarkan hidupnya, rakyatnya, kerajaannya, dengan Daud menjadi jenderalnya. Tapi inilah kisah yang kita sudah baca. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kisah ini diceritakan ada orang Amalek datang dengan terburu-buru. Orang Amalek ini datang dengan baju terkoyak-koyak, dengan rambut penuh debu, seolah-olah pulang dari perjuangan yang berat. Dan dia kemudian menemui Raja Daud. Raja Daud tentu saja sangat ingin tahu apa yang terjadi. Dan kemudian dia bertanya, menginterogasi, mengajukan beberapa kalimat kepada orang Amalek ini. Ini menjadi suatu awal yang aneh untuk suatu kitab. Karena begitu pasal 1 dimulai, terjadi pertanyaan dari Raja Daud. Nah, pertanyaan yang diajukan Raja Daud, dari mana engkau? Apa yang terjadi? Dari mana kau tahu Raja Saul dan Yonatan meninggal? Orang Amalek ini kemudian menjawab satu persatu pertanyaan ini. Dan dia menguraikan bagaimana dia datang di daerah pertempuran, lalu bertemu dengan Saul, dan Saul berkata, bunuhlah aku. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Daud ketika mendengar kalimat ini. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Daud mendengar kalimat ini. Saya membayangkan pasti kemudian perasaan ingin tahunya membuncah semakin besar. Dan dia ingin tahu apa yang terjadi dengan Raja Saul menjelang detik-detik kematiannya. Daud tidak pernah berusaha membalas Saul, sekalipun Saul selama ini mengejar-ngejar dan berencana membunuhnya. Kita mengingat di dalam 1 Samuel pasal 24, Daud pernah berkata semacam ini. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Daud, saudara-saudara, ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya. Ada kesempatan kedua di dalam 1 Samuel pasal 26. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Daud memiliki 2 kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena Daud menghargai Raja di atas Daud, yaitu Allah sendiri, sebagai Raja, sebagai Tuhan, yang telah menetapkan Saul sebagai Raja Daud saat ini. Dia menghargai Saul, dia menghargai Tuhan, dan dia tidak bermaksud untuk membunuh Saul. Kitab Roma menyatakan kalimat indah dari Paulus. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya,
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Daud menyadari sekalipun Saul berniat buruk terhadap dia, Daud menghargai pemerintah di atasnya, raja di atasnya, yaitu Saul, yaitu Tuhan. Dan karena dia menghargai, maka dia tidak bermaksud membunuh Saul. Daud percaya bahwa hanya Tuhanlah yang punya wewenang menghakimi dan menghukum Saul. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkanlah perasaan Daud mendengar kisah dari orang Amalek dan kalimat yang diucapkan orang Amalek di dalam ayat 9 tadi. Dan mari kita bayangkan apa yang menjadi perasaan Daud ketika mendengar orang Amalek itu mengucapkan di ayat ke-10. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jajamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia ku bawa kepada Tuhan. Mari kita sadari apa yang dialami oleh Daud. Daud yang memiliki kesempatan membunuh, Daud tidak melakukannya karena menghargai Tuhan, karena menghargai Allah sebagai raja dan penguasanya, dan juga menghargai Saul sebagai rajanya. Sekarang dia mendengar sendiri orang Amalek ini membunuh Saul, dan Saul meninggal dengan keadaan mengenaskan. Maka Anda bisa bayangkan, bagi Daud, Saul bukan hanya seorang raja. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan, dan dia adalah mertuanya, dan dia adalah ayah dari sahabatnya sendiri, Yonatan. Membayangkan Saul meninggal, membayangkan Yonatan meninggal, Daud tidak tahan. Dia kemudian merobek bajunya dan dia menyatakan kesedihannya. Saudara-saudara, jikalau pemimpin di daerah Anda menangis karena bencana yang terjadi di NTT, sedangkan Anda tahu pemimpin Anda begitu tulus, begitu baik, Anda tentu juga ikut bersedih. Inilah yang dialami oleh orang-orang di sekitar Daud. Mereka tahu Daud bersahabat dengan Yonatan. Mereka tahu Daud menghargai Saul sebagai mertua, sebagai raja, sebagai orang yang diurapi Tuhan. Dan sekarang melihat Daud yang begitu perkasa biasanya menangis. Mereka pun ikut menangis bersedih bersama Daud. Saudara-saudara, bersedih kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan sanak saudara adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang lumrah, sesuatu yang bisa terjadi. Dan kita tidak perlu malu saat menangis. Kenapa saya mengatakan ini sesuatu yang wajar? Karena saudara-saudara, manusia diciptakan untuk berelasi dengan sesamanya, dengan sanak saudaranya, dengan orang lain, dengan orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Ketika orang itu meninggal, maka relasi ini terputus karena kekuatan kematian, kekuatan maut. Dan itu adalah sesuatu yang kita tidak harapkan, kita tidak inginkan. Maka sangat wajar jika relasi sebelumnya begitu dekat, begitu intim, ketika terputus, terjadi perasaan sakit yang menyentak. Dan ini membuat kita menangis. Ini yang dialami oleh Daud. Daud yang begitu perkasa biasanya, dan kadang-kadang hanya menangis ketika sendiri berada di depan Tuhan berdoa. Sekarang tanpa ragu-ragu dia menangis di hadapan laskarnya yang selama ini dia pimpin. Dan laskarnya juga memahami isi hati dan perasaan Daud. Maka mereka pun tidak segan-segan menangis bersama. Mereka sedih, mereka berduka di saat bersama mendengar umat Israel dikalahkan, mendengar orang-orang yang mereka kasihi dibunuh. Saya teringat
apa yang ditulis oleh Amsal berkaitan dengan hal ini. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Amsal yang lain mengatakan juga, siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Nas ini kalau kita perhatikan, juga memiliki struktur yang menunjukkan betapa kesedihan Daud merupakan bagian utama dari bacaan pagi ini. Orang Amalek datang, orang Amalek dihukum, pembicaraan atau interogasi, lalu ayat 11 dan 12 merupakan respon Daud terhadap peristiwa atau berita tersebut. Sehingga kita bisa menyimpulkan reaksi atau respon Daud merupakan bagian utama dari nas yang kita baca ini. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang juga tidak ragu untuk menyatakan keprihatinan kita, empati kita pada mereka yang mengalami kesedihan karena orang lain meninggal, karena saudaranya meninggal, atau mengalami bencana atau musibah. Mari kita menunjukkan keprihatinan kita, dukungan kita, kepedulian kita di dalam kebersamaan peristiwa yang terjadi ini. Kita juga mendoakan mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan khusus, pertolongan khusus, dan penyertaan khusus di dalam situasi yang ada ini. Inilah respon Daud yang pertama. Daud menyatakan kesedihannya. Mari kita melihat respon Daud yang kedua. Saya akan membacakan ayat-ayat selanjutnya yang belum saya baca. Kemudian saya akan berfokus pada ayat utama. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau, orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu, memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Saya akan bacakan respon Daud di dalam ayat ke-15. Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Respon Daud yang kedua adalah Daud menyatakan ketegasannya. Saudara-saudara, orang Amalek itu disebut perantau. Apa artinya? Artinya dia adalah orang yang diizinkan tinggal di dalam kalangan orang Israel, sekalipun dia aslinya bukan orang Israel, seperti orang Amalek ini. Nah, sebagai orang yang bergabung dengan umat Israel, maka dia harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku di kalangan umat Israel. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, orang Amalek itu sebagai orang yang tinggal di kalangan orang Israel, dia harus menghargai Saul sebagai rajanya juga. Nah, saudara-saudara, apa yang diceritakan orang Amalek ini, ketika kita bandingkan dengan 1 Samuel pasal yang terakhir, maka kita bisa mengetahui kebohongan yang dia lakukan. Jikalau orang Amalek ini betul-betul berada di areal perang bersama Saul dan Yonatan pada saat Filistin menyerang, pasti orang
Filistin tidak akan membiarkan mahkota itu dibawa pergi oleh orang Amalek. Dengan kata lain, orang Amalek itu pasti datang ke tempat Saul sebelum orang Filistin datang, sehingga orang Amalek bisa mengambil mahkotanya. Dengan kata lain, perkataan orang Amalek ini menjadi suatu celah di mana dia ketahuan kekeliruannya, karena dia sedang berkata di dalam peperangan padahal orang Filistin tidak di sana. 1 Samuel 31 menyatakan, ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Saudara-saudara, saya teringat suatu ungkapan, mulutmu adalah harimaumu. Dengan kata lain, ucapan yang salah, ungkapan yang keliru, perkataan yang dusta bisa menjadi bencana bagi hidup seseorang. Dan orang Amalek ini menyampaikan berita yang dusta, dan bagi Daud yang baru pulang dari peperangan melawan orang Amalek di tempat lain, dan rupanya orang Amalek yang ini tidak mengetahui dan tidak menyadarinya, pulang di dalam keadaan letih, pulang dalam keadaan capek, pulang dalam keadaan baru menyelesaikan peperangan, sekarang mendengar berita ini dan orang di hadapannya secara sembarangan mengatakan dia membunuh Saul, maka Anda bisa bayangkan meluapnya perasaan sedih, juga perasaan yang harus bertindak tegas kepada pembunuh sang raja. Mulutmu adalah harimaumu. Ini menjadi bencana bagi orang Amalek tersebut, karena Daud kemudian menyatakan sanksi untuk memenggal kepala orang itu. Saudara, mari kita pikirkan, jikalau Daud memberi hadiah kepada orang Amalek ini, maka Daud mengambil bagian di dalam peristiwa pembunuhan, penganiayaan, peniadaan Raja Saul. Dan dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan, dan dia memperlihatkan diri kepada orang-orang laskarnya bahwa dia sebenarnya ingin membunuh Saul. Maka Daud harus menunjukkan ketegasannya dengan menyatakan keadilannya. Barang siapa melukai, membunuh Raja Israel, dia harus dihukum yang seharusnya. Demikianlah orang Amalek ini kemudian mengalami hukuman dengan dia dibunuh. Mulutmu adalah harimau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya teringat peristiwa yang mirip di dalam Perjanjian Baru. Kisah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira di dalam Kisah Rasul pasal 5. Di dalam pasal 4 disebutkan bagaimana Barnabas itu menjual tanah dan membagi-bagikan. Nampaknya Barnabas mendapat pujian, sanjungan, penghargaan dari orang Kristen di sana. Lalu Ananias dan Safira merencanakan sesuatu, yaitu menjual tanahnya, lalu bersepakat untuk mengatakan pada orang-orang bahwa meskipun yang dipersembahkan cuma separuh, mereka mengatakan, kami memberikan semua hasil penjualan tanah. Mereka bicara dan Rasul Petrus mengetahui dusta ini karena Petrus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Petrus mengatakan, kamu berdusta bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dan kemudian Ananias tewas seketika. Istrinya ketika datang menyusul, memiliki niat yang sama, juga tewas seketika. Mulutmu adalah harimaumu. Ini menjadi suatu kesadaran bagi kita untuk menjaga perkataan kita, menjaga hidup kita, supaya kita tulus jujur, bukan hanya di hadapan orang lain, tetapi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Daud menghukum orang Amalek ini. Jikalau Daud tidak menghukum, bisakah kita bayangkan seorang yang berani membunuh rajanya sendiri? Mungkin suatu saat ketika Daud menjadi raja, dia juga akan mengkhianati dan akan membunuh Daud. Maka ini adalah bahaya
yang harus diawasi oleh Daud. Saudara-saudara, Daud tidak pernah berniat membunuh Saul karena Daud tidak ingin memperoleh tahta tanpa kesetiaan kepada Tuhan, tanpa ketaatan kepada Tuhan. Dia berusaha dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat memperolehnya. Ia tidak membalas dendam, sehingga dia bisa memperoleh kerajaan itu dengan hati nurani yang bersih, dengan hati nurani yang jujur di hadapan Tuhan. Hal ini menjadikannya dia memiliki reputasi yang bersih di hadapan laskarnya, sehingga dia semakin disegani, semakin dihormati sebagai raja yang baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang Amalek itu dibunuh oleh Daud, dihukum oleh Daud. Andai kata orang Amalek itu normal, waras, harusnya dia menceritakan bagaimana dia menemui Saul yang sudah mati, lalu menguburnya baik-baik bersama 3 anaknya supaya tidak diketahui orang Filistin. Pasti Daud menghargainya. Tetapi kita mengetahui maksud dari orang Amalek ini adalah dia ingin mengambil hati Daud, mencari muka Daud dengan menunjukkan mahkota, dengan mengatakan dia pembunuhnya. Dia berusaha mendapatkan perhatian dari Daud. Siapa tahu Daud ketika menjadi raja pengganti, dia mendapat hadiah sebidang tanah dan sebagainya. Orang ini salah menafsirkan siapa Daud, dan dia mengalami kematian dan kemalangan juga dalam hidupnya. Peristiwa orang Amalek dan peristiwa Saul juga membuat kita terhenyak. Saul adalah raja yang tidak taat Tuhan dan menjarah orang Amalek. Dan di kemudian hari kita melihat orang Amalek menjarah mahkotanya dan gelangnya. Mari kita menyadari apa yang kita lakukan bisa menjadi sesuatu yang kita tabur dan di kemudian hari kita tuai. Saul menabur ketidaksetiaan pada Tuhan, Saul menabur ketidaktaatan pada Tuhan. Daud sebaliknya, Daud menabur kesetiaan, menabur ketaatan kepada Tuhan. Dan selama dia menjadi raja, laskarnya adalah laskar yang setia. Laskarnya menjadi laskar yang taat kepada Raja Daud. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan Saul sebagai raja, saya ingin membandingkan dengan Daud sebagai raja. Dan juga ingin membandingkan dengan Kristus sebagai raja, yang sekarang raja di alam semesta. Apa yang kita lihat? Raja Saul mati mengenaskan karena iri hati dan kesalahannya sendiri. Kemudian ia digantikan oleh Raja Daud yang bertahta dengan sukses. Ketika saya memikirkan hal ini, lalu teringat Kristus, ada hal yang menarik. Yesus Kristus yang sekarang bertahta sebagai raja di atas segala raja, mati di kayu salib, mati mengenaskan, tetapi bukan karena kesalahannya sendiri. Dia mati disalibkan karena dia sacrifice, mengorbankan diri untuk menggantikan hukuman dosa kita. Bukan karena kesalahan dia, bukan karena pelanggaran dia, bukan karena kekeliruan dia, tetapi pelanggaran kita yang ditanggungnya. Kemudian ia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga, dan menjadi raja di atas segala raja yang tidak tertandingi sampai hari ini. Puji Tuhan. Apa yang terjadi pada Raja Saul, Raja Daud, dan Kristus sebagai sang raja memberikan kita kesadaran bagaimana seharusnya kita menjadi manusia di dalam hidup ini. Ada Allah, ada raja di atas segala raja yang mengatur segala jalannya hidup manusia. Dan mari kita mengikuti apa yang Tuhan tentukan, sehingga hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Yang saya kagum, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui peristiwa Saul mengejar Daud, dan Daud harus mengalami penderitaan bertahun-tahun, mungkin kira-kira 10 tahun. Daud ternyata digembleng oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, mengalami segala peristiwa yang berat.
yang akan mempersiapkan dia menjadi raja yang tangguh di kemudian hari. Dia mengalami pengejaran bersama rekan-rekannya seperjuangan. Ini menjadi rekan-rekan sehati yang kelak bersama dengan Daud. Waktu Daud menjadi raja, mereka menjadi orang-orang yang setia di dalam pekerjaan dan pelayanan Daud sebagai seorang raja. Allah menggembleng Daud, melatih mentalnya, mendidik karakternya selama di dalam pengejaran oleh Saul. Dan ini semua mempersiapkan Daud menjadi seorang raja yang berhasil, seorang raja yang mengerti bagaimana wilayahnya, rakyatnya. Mari, jikalau kita mengalami kesulitan, penderitaan, ketidakmudahan di awal-awal perjalanan hidup kita, kita memiliki kesadaran Tuhan yang mengatur dan mempersiapkan segalanya untuk kita di kemudian hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bolehkah saya bertanya sebelum mengakhiri? Siapakah orang-orang di sekitar kita yang mungkin di dalam keadaan seperti Raja Saul? Di dalam keadaan krisis, di dalam keadaan hati yang tidak beres, bahkan di dalam keadaan yang belum mengenal Tuhan. Yang jikalau tidak segera kita jangkau, mungkin dia akan menghembuskan nafas terakhir tanpa mengenal Tuhan. Mari kita menjangkau mereka. Saya juga ingin mengingatkan, jikalau ada orang-orang yang bersikap buruk atau tidak baik kepada kita, seperti Daud diperlakukan oleh Saul, mari kita mengingat, Tuhan adalah pengatur segala sesuatu. Kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan kita taat Tuhan dan mengasihi orang-orang yang membenci kita. Belajarlah dari Daud. Inilah dua respon Daud yang kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama, Daud menyatakan kesedihannya. Kedua, Daud menyatakan ketegasannya. Kiranya hidup kita terus diperbarui oleh Tuhan melalui belajar firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Tolong kami menyadari kasih Kristus sehingga kami bisa mengasihi orang lain. Tolong kami menyadari Tuhan telah menyatakan keadilan-Mu dengan menghukum dosa kami di salib Kristus. Oh Tuhan, tolong kami mengampuni, memaafkan orang lain yang bersalah atau yang membenci kami. Seperti halnya Kristus mengasihi kami, seperti halnya Daud berespon terhadap Saul. Tolong hidup kami menyatakan kasih-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang di Kupang, orang-orang di NTT, yang telah mengalami bencana. Ratusan orang mengalami kepedihan. Ada 128 orang telah meninggal. Ada 8.424 orang harus mengungsi. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka dengan pertolongan khusus, dengan penyertaan khusus. Kami menyadari banyak di antara mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka berharap kepada Tuhan, berseru, dan Tuhan kiranya akan menolong mereka melalui bantuan yang disediakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami berserah kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan gerakkan hati kami juga untuk saling mendukung, mendoakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang memberkati kita semua. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan indah pada waktunya. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama.
Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengembalikan segala bentuk hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat dan pulanglah dengan sejahtera. Kiranya Allah Bapa kita yang telah merencanakan segala sesuatu dari kekal secara sempurna, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Gembala dan Tuhan kita yang telah mati dan bangkit, dan kiranya Roh Kudus yang diutusnya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita telah selesai. Silahkan duduk dan silahkan bersaat teduh masing-masing. Ibadah kita telah selesai. Tetap sehat Bapak Ibu, dan sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.